Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, sehat, 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 dan ceria selalu, bahagia selalu. Tak lupa saya ucapkan Dirgahayu Indonesiaku yang ke-77. Semoga semangat di bulan Agustus 17 Agustus ini bisa membangkitkan semangat petani porang, pembudidaya porang, dan semua yang bergerak di bidang porang. Karena pada saat ini saya pikir semuanya merasakan imbas dari penurunan, pemerosotan, penjeblokan harga porang yang selama ini tidak sesuai dengan harapan kita. Karena biasanya bulan 8 adalah harga tinggi-tingginya harga porang dan bagus-bagusnya harga porang. Tetapi untuk tahun 2022 ini bulan 8 adalah anjlok-anjloknya harga porang, yang mana ditandai bahkan di tingkat petani tidak sampai 2.500. Bahkan hari-hari ini cuma sekitar 2.200, 2.300 di tingkat petani. Jadi ini sangat mencekik dan sangat membuat petani itu kelimpengan. Tetapi dengan semangat juang 45, kita bisa bangkit dari keadaan seperti ini, dan kita juga bisa bangkit lebih baik lagi, terutama harapan kita porang ke depan. Jadi kita sebagai petani mungkin nggak bisa melawan dengan keadaan seperti ini, tapi kita bisa bertahan atau kita bisa menciptakan nilai jual yang lebih baik atau mengendalikan pasar. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menahan tunda panen. Bahkan per hari ini pun banyak dulur-dulur kita yang tidak bisa membayar kur kredit usaha rakyat yang digelontorkan oleh pemerintah karena sudah mulai jatuh tempo setahun. Ternyata porangnya seandainya dipanen pun tidak mencukupi untuk membayar. Bahkan ini ada kebijakan istilah tunda panen atau perpanjangan tempo. Jadi cuma membayar bunganya selama 12 bulan atau 14 bulan. Cuma membayar bunga sesuai dengan kesepakatan, dan untuk yonge atau uang betinanya tidak mencicil atau tidak membayar, cuma bunganya. Dari situlah mungkin ada kebijakan yang agak tidak terlalu memberatkan. Dan juga saat ini untuk sharing-sharing pembagian hasil pun juga mengalami penyesuaian dengan harga yang sekarang. Tetapi untuk tenaga kerja nggak bisa disesuaikan. Kelihatannya kalau tenaga kerja, inilah yang juga menjadi keluh kesah petani juga, karena untuk pengeluaran operasional, pemanenan dan sebagainya itu juga masih seperti harga lama. Jadi kalau pakai acuan harga lama itu juga sangat berat untuk petani, karena untuk penghasilannya pun sekarang ini kan tinggal bisa dikatakan biasanya 10.000 tinggal 2.000, berarti sekitar cuma 20% dari penghasilan sebelumnya. Apakah tenaga kerja harus dipotong tinggal 20% dari tahun lalu? Kan nggak mungkin. Jadi disinilah perlu kita sesuaikan. Kalau memang secara hitung-hitungan kita tidak ganti turahan atau nggak ada kelebihannya, ya lebih baik nggak usah dipanen atau tunda panen. Tapi kalau secara hitung-hitungan masih ada keuntungan atau masih ada atau kebutuhan mendesak, ya monggo dipanen, ya monggo. Kita sebagai petani harus bebas menentukan sikap. Kita sebagai petani harus cerdas untuk menentukan strategi yang kita pakai.
Karena walau bagaimana kita sebagai petani yang diharapkan hasil mengais rezeki lewat porang, dan saya kira ini adalah duka kita bersama, atau bisa dikatakan kita sama-sama dulur. Jadi solusi-solusi yang harus kita pikirkan, kita tidak bisa hanya menyerah ataupun cuma berkeluh kesah, sambat pada pemerintah dan sebagainya. Itu nggak mungkin, karena juga mungkin semuanya juga memikirkan hal yang sama, tetapi hasil akhirnya kan tetap nihil. Jadi sing nulung awake iki ya awake dhewe, seperti itu. Nggak mungkin kita ditulung dengan kebijakan atau bagaimana, karena hingga saat ini harga porang juga tetap segitu-gitu aja ya. Mungkin dengan berbagai alasan, argumen masing-masing, dari tingkat petani ada kasusnya sendiri, di tingkat penjual atau pemain pasar juga ada problem sendiri, tingkat eksportir juga demikian, mungkin di tingkat produksi pabrikan juga sama. Jadi kalau kita bisa saling memahami bahwasanya ini kenapa seperti ini, yang kita cari adalah sekarang ini kita sebagai petani amannya seperti apa, atau bagusnya seperti apa kita sebagai petani. Bagusnya dipanen atau tunda panen, atau panen tahun depan, atau malah spekulasi diguali semuanya, diambil terus dijual semuanya sak payu-payu nih, terus setelah itu berhenti, nggak usah tanam porang. Itu juga pilihan. Kalau memang sudah tidak percaya dengan komoditas porang, ya lebih baik seperti itu, gali semua, jual semua, terus antipati dan trauma, nggak usah tanam porang lagi. Tetapi kalau memang masih yakin dengan porang, ya tetap di jalur porang, yakin inovasi, dan saya yakin ke depan porang akan lebih baik lagi. Mungkin ini adalah ujian, mungkin ini adalah cobaan. Bisa jadi kita harus bisa terlepas dari problem ini. Perlu diingat sekarang ini bulan Agustus, proklamasi yang ke-77, otomatis dengan semangat juang itulah masa para pejuang dulu bisa melepaskan diri dari dominasi komuni dan penjajahan. Sekarang ini kita harus bisa melepaskan dari dominasi penghimpitan harga atau perang ekonomi. Bisa dikatakan secara perang ekonomi kita memang kalah, atau bisa dikatakan kita sebagai korban, tetapi kita juga harus bisa mengendalikan ekonomi. Karena kita kembali flashback ke belakang, beberapa tahun terakhir, tahun 19 dan 20 itu petani mengendalikan harga. Waktu itu petani bisa mengendalikan harga. Nah sekarang ini mungkin kebalikannya, kita kendali harga di pihak-pihak pemain pasar. Jadi kalau jenengan masih yakin dengan porang, lanjutkan dan tetap semangat, jangan pantang menyerah. Rawe rantas, malang medion. Jadi tetap jalan porang, karena porang adalah harapan, dan karena poranglah kita semua bisa bertemu, dan karena poranglah kita semuanya bisa maju. Dulur-dulur sebangsa setanah air, tetap yakinlah di jalanmu, karena di depan pasti ada yang tumbang, di depan pasti ada yang tumbuh, dan di depan ada yang tumbang dan bangkit lagi. Semoga kita termasuk yang tumbang tapi bisa bangkit lagi, dan semoga ke depan kita bisa mengendalikan ekonomi, dan semua yang memikirkan di bidang porang semoga diberi kelancaran, keberkahan, dan porang bisa harganya bagus lagi, ekspor lancar lagi,
dan juga ke depan porang akan menjadi impian dan andalan kita lagi. Kalau saya tetap optimis, sekali porang tetap porang, dan sampai kapanpun porang adalah bagian dari hidup dan ekonomi kami. Begitu dulur, semangat terus. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.